Oke, mari kita lanjut lagi. Compound types berikutnya itu list, ya, list. Nah, ini yang saya bilang tadi, list itu ya terdiri dari beberapa item, entah itu nanti angka atau string atau float ya, yang isinya adalah ya item set yang kita punya. Ya. Jadi kalau adik-adik ingin melihat apakah bagaimana tipe dari variable L ini, gitu ya. Oh ternyata tipenya adalah list, gitu ya. Saya coba print ya, value dari L itu apa. Tercetaklah angka sesuai yang sudah saya deklarasikan di dalam sini. Nah ini nanti ada hubungannya adik-adik dengan pengolahan data matriks biasanya ya. Nanti adik-adik akan diajarkan matematikanya dengan Pak Prisma ya, by matrix atau apa namanya berupa bilangan apa namanya float, integer dan lain sebagainya. Tapi kalau di matematiknya akan diajarkan banyak itu tentang aljabar ya, aljabar atau kalkulus ya. Nah, ini masih ada kaitannya ya dengan angka atau list dari angka yang kita punya. Oke, misal saya punya di sini ya print isi ini saya cek dulu ya L sesuai dengan ternyata outputnya sama dengan di atas. Nah ini misal kalau saya ingin mencetak angka itu mulai dari indeks ke 1 hingga kurang dari 3, ya, maka yang akan tercetak adalah siapa? Ini kalau logikanya seperti ini ya. Di 1, ya, 2, 3, 4. Ini adalah file data kita. Karena yang mau dicetak adalah I1 ya, kurang dari 3, maka hati-hati di sini indeks mulai 0, 1, 2, 3. Ini indeks ya. Ini indeks. Ini jangan lupa karena yang diminta di sini adalah 1 kurang dari 3, maka yang dikeluarkan adalah indeks ke 1 dan 2. Maka yang digunakan adalah 2 dan 3. Maka muncul di sini yang di print adalah 2 dan 3. Ya, adik-adik ya, jangan bingung. Jadi dimulai dari indeks pertama ya hingga kurang dari indeks ke ketiga. Maka yang dimunculkan adalah apa namanya? 1 dan 2. 3 tidak diikutkan. Gitu. Lalu di sini misal apa namanya? Kalau saya mempunyai nah ini jangan lupa ya tadi ya. Ini urutannya adalah start ya. Start, end, dan step. Jangan lupa ya. Kalau tidak dideklarasikan secara khusus, saya mau mulai berapa hingga off-nya, stop-nya sampai berapa, maka secara default dia akan menampilkan semuanya. 1, 2, 3, 4. Tapi karena di sini ada step yang isinya 3, maka yang dimunculkan adalah bilangan indeks ke 0, ya, indeks ke 0 hingga ke 4, ya, maaf, hingga 0, 1, 2, 3, 4, hingga ke 4, tetapi yang dikeluarkan adalah 3 langkah. Ya. Maka yang dikeluarkan bukan indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, tetapi indeks ke 0 dan ke 4. Yang muncul adalah 1 ya dan 4. Ya. Jadi maaf 3 ya, 3. Makanya dimunculkan adalah indeks ke 0 dan ke 3. 0, 1, 2, 3. Karena langkahnya 3 langkah ya, berarti ini kan 3 langsung ya. 1 ya, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3, maka 4 yang dimunculkan. 1 dan 4. Yang di sini ya. Gitu. Hati-hati dengan indeks ya pokoknya. Tapi mudah ya, mudah. Lalu kita punya lagi misal saya ingin mencetak angka indeks ke 0, maka yang muncul adalah 1. Oke. Lalu di sini saya misal ingin mencetak biasa, yang mencetak biasa bilangan yang campuran, ada listnya ya, ini list dari value dari list saya yang punya nilai integer ya, ada string, ada float,
ada yang imajiner, ini bisa di print seperti ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adik-adik suatu hal yang baru ya. Misal kita ingin mencetak sebuah bilangan yang isinya adalah mulai dari start stop step gitu ya. Kita membuat range ya, range tertentu. Jadi secara auto generate ya istilahnya ya. Jadi auto generate bilangan ya. Kita punya function enaknya di Python juga ada function di sini range. Kita mulai start ya, stop dan step. Maka startnya berapa, stopnya berapa, stepnya berapa. Kita deklarasikan. Kita startnya kita inisialisasikan di sini 10. Stopnya 30. Stepnya 2. Artinya bilangan ini akan dicetak mulai angka 10 hingga 30, tetapi selisih di antara pergerakan angkanya itu adalah 2. Maka ketika ini saya cetak ya, ini saya letakkan di dalam sebuah list, lalu buka range. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya inisialisasikan di atas. Maka akan dimulai start mulai dari angka 10 ya. Lalu stopnya pergerakannya hingga 2 selisihnya, maka 10 ditambah 2 maka 12. 12 tambah 2 adalah 14. 14 tambah 2 adalah 16 hingga kurang dari 30. Maka yang di sini muncul adalah 28. Kalau di sini saya gunakan 1, maka yang muncul adalah hingga 30 kan gitu ya. Maaf sampai 2 sebentar. Kalau ini berarti sampai agak panjang ya. Sampai 29, maaf ya, sampai 29. Karena stepnya itu 1 ya. Kalau ini stepnya 2, maka yang muncul selisihnya adalah hingga selisih 2. Jadi bukannya 12, 14 hingga 28. 30 tidak dicetak karena dia itu kurang dari 30. Itu ya. Lanjut lagi. List range ya, mulai start dari min 10 hingga stop 10. Artinya saya mencetak angka berurutan tanpa step ya, tanpa selisih. Kalau ada selisihnya 2, di sini tidak ada, maka berurutan mulai min 10 hingga ke 10, kurang dari 10. Makanya muncul min 10 hingga 9. Lalu jangan lupa tadi ya, ini simulasi lagi ya, kita punya S ya, hello world di atas tadi. Hello world. Lalu misal saya ingin membuat hello world itu menjadi sebuah list, masing-masing karakter huruf seperti ini ya. Lalu ini enaknya kalau di Python itu kita punya function namanya sort ya, diurutkan. Maka yang diurutkan adalah bilangan mulai urutan abjad dari yang paling rendah paling sampai ke tinggi. Jadi ada spasi H, D, E, ya. L, L, U, R, W gitu ya. Ini sort ya, ini function. Ini biasanya dipakai ada di biasanya untuk mengurutkan angka, mengurutkan huruf ya. Misal kalau kita punya bagan atau diagram ingin sebelum dirupakan jadi diagram visual itu harus dirupakan jadi angka dulu lalu diurutkan gitu. Maka kita menggunakan function sort ya. Oke, lanjut lagi. Di sini kita juga bisa menggunakan list untuk menambahkan, menginsertkan, modifying atau mendelete ya. Kalau di bahasa pemrograman itu namanya CRUD ya. Create, read, update sama delete ya. Jadi misal saya punya variabel temporary yang isinya list kosongan gitu ya. Lalu saya tambahkan sebuah item, ada item A, item D sama D. Ini saya tambahkan dalam list, maka ketika saya cetak akan menjadi seperti ini, ya, A, D, D, D gitu ya. Lalu ya, nah ini saya insertkan baru. Kalau ingin menginsertkan sebuah nilai ya ke dalam sebuah list itu bisa menggunakan model seperti ini. Artinya saya menginsertkan data baru ini ke dalam indeks ke-1 ya, dan indeks ke-2. Itu ya Dede ya. Indeks 1 maka jangan bingung kalau nanti ADD menjadi APP karena
indeks ke 1 dan 2-nya sudah dirubah oleh P sama P. Gitu. Ya. Yang 0 kok nggak berubah, Pak? Kok nggak berubah, Pak? Enggak, karena 0 tidak dirubah di sini ya. Tidak diinsertkan. Karena di sini secara default dia berada di indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks ke 2 ya. Ya, Dedek ya. Lalu apa namanya? Kita print ya. Lalu insert ya, di insert saya mencoba untuk menggeser semuanya. Saya menggeser ini semuanya yang asalnya berada di indeks 012, saya geser untuk saya tambahkan list ya, apa namanya, item-item baru di dalam list yang tadi, di dalam item L ini, di dalam list L ya. Maka app ini akan tergeser menjadi indeks baru. Maka di sini kalau di sini indeks ke 0, indeks 1, indeks kedua, indeks 3, 4, 5, app itu akan menjadi indeks ke-6, indeks ke-7, dan indeks ke-8. Sehingga kita punya 9 ya, 9 item di dalam list. Gitu. Bagaimana Pak caranya menghapus? Ya, ini gampang ya. Kita pakai function remove, lalu kita hapus A-nya. Thread ya. Remove A, maka yang muncul insert PP ya, A-nya hilang. Selain insert bisa juga kita menggunakan model del ya, delete ya. Tapi kalau del ini bukan seperti ini caranya, tetapi menggunakan indeks. Misal saya ingin menghapus ya indeks ke-6 dan 7, maka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 dan 7 ini akan dihapus, maka hasilnya adalah insert. PP-nya hilang. Ya. Itu untuk materi yang compound types list. Kita nanti lanjut yang compound types untuk dictionary ya.